yang berhak, siapa yang tidak berhak, dan berapa bagian yang didapatkan orang yang berhak. Itu ilmu ilmu waris. Ya, ini pengertian dari ilmu ilmu waris. Nah, kemudian yang kedua, ya, tentang bahasannya maudhu atau bahasan yang dibahas pada ilmu waris itu tentang at-tarikah, tentang harta peninggalan. Ya, tentang harta peninggalan, wahiyya ma yatrukuhul mayyit ba'da wafatihi. Yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah dia wafat. Nah, begitu wafat, maka harta ketika yang dimiliki sebelum wafatnya itulah harta peninggalan. Ya, tarikah. Ya, harta peninggalan itu, ya, akan dibahas, ya, akan dibagi-bagi dan sebagainya. Ya, tapi sebelumnya, nah, pada pembahasan kedua kita bahas, ya, bahwa kalau harta itu, ya, misalnya sedikit, ya, maka dahulukan poin-poin yang pertama, ya, digunakan untuk pemulasaran jenazah, digunakan untuk pengurusan jenazah. Ya, macam-macam, beli kain kafan, mungkin ongkos orang yang gali makam, ya, gali kubur dan sebagainya. Nah, digunakan untuk itu. Kemudian yang kedua untuk digunakan untuk hutang. Nah, hutang ini ada dua. Hutang yang terkait dengan benda itu sendiri atau harta itu sendiri. Contohnya misalnya orang yang berhutang tapi dengan gadai. Misalnya ada orang eh, menghutang 100 juta, ya, kemudian menjadikan misalnya tanah sebagai jaminan, ya, gadai, ya, sebagai jaminan. Menjadikan tanah menjadi jaminan, atau istilahnya ini kan gadai. Nah, rohan, ya, dalam bahasa Arabnya itu. Nah, ini diselesaikan dulu, ya, diselesaikan. Kalau misalnya hutangnya belum dibayar, ya, maka tanah yang jadi gadai itu dijual, ya, kemudian hasil penjualan digunakan untuk melunasi. Kalau masih ada sisa, berarti kembali untuk poin yang ketiga, yaitu untuk pelunasan hutang-hutang yang tidak ada kaitannya dengan harta secara langsung, misalnya hutang tanpa jaminan dan lain sebagainya, untuk pelunasan hutang juga. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, yang keempat, nanti hutang ada dua jenis, ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, ya, sama aja. Yang keempat itu untuk penunaian waris, ya. Penunaian wasiat, apa? Untuk ditunaikan wasiat, ya. Baik. Misalnya ada wasiat yang di sebelum wafat, ya, misalnya mengatakan bahwasanya nanti setelah saya meninggal, tolong misalnya sepeda motor itu untuk teman saya, misalnya, atau untuk masjid, ya, atau untuk siapa, ini wasiat, ya. Nah, ini namanya wasiat. Nah, ini ditunaikan, ya. Wasiat itu ditunaikan, syaratnya satu, tidak kepada ahli waris, ya. Ya, kalau misalnya ahli waris misalnya mengatakan wasiat ini saya wasiatkan untuk anak saya nomor satu, nah, ini tidak boleh, ya, karena Rasulullah mengingatkan la wasiyata liwaris, ya, tidak ada wasiat, ya, pada waris, tidak ditunaikan, ya, tidak, ya, karena ahli waris nanti dapat harta warisan, bukan wasiat. Nah, jadi kalau ada wasiat untuk ahli waris tidak sah, ya. Nah, maka waris itu apa, wasiat itu, ya, kepada selain ahli waris. Kemudian yang kedua, wasiat itu tidak lebih dari sepertiga harta. Ya, itu berdasarkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Rasulullah mengingatkan, ya, ketika saat itu mau mewasiatkan seluruh hartanya dibagikan atau disedekahkan, diwakafkan, ya, padahal beliau punya anak, ya. Maka Rasulullah mengingatkan untuk jangan sampai semuanya, kemudian dikurangi sampai sepertiga. Nah, Rasulullah pun mengatakan as-sulus katsir. Sepertiga itu juga banyak, ya. Tapi yaitu kemudian Rasulullah meridhoi di angka sepertiga harta. Nah, jadi sampai kemudian itu syarat tadi, tidak ke ahli waris. Kemudian yang kedua, tidak melebihi sepertiga harta. Kalau misalnya, kalau misalnya eh, wasiat itu ternyata lebih dari sepertiga harta, ya, maka ini dikembalikan ke ahli waris, ya. Ahli waris siapa saja, ya. Ahli warisnya dikumpulkan, ya. Kemudian, ya, ditanya, ini ada wasiat sepertiga harta. Nah,
lebih dari sepertiga harta. Bagaimana? Kalau diikhlaskan, maka semuanya diserahkan, ya, walaupun melebihi sepertiga total harta. Nah, tapi kalau ahli waris mengatakan tidak, ya, maka hanya diserahkan sepertiga dari total harta peninggalan. Itu setelah dikurangi biaya pemulasaraan, membayar hutang-hutang. Nah, itu masih ada wasiat itu ternyata melebihi sepertiga dari sisa harta yang sudah digunakan untuk tadi perkara yang awal tadi. Nah, itu kalau ahli waris setuju ya udah diserahkan semua walaupun melebihi sepertiga total harta. Kalau tidak setuju ya diserahkan hanya sepertiganya. Ya. Ini contohnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau pernah mewasiatkan seluruh buku-buku beliau yang sangat banyak sekali itu untuk masjid atau untuk disedekahkan. Tapi ternyata setelah dihitung itu melebihi dari sepertiga. Nah, kemudian ahli warisnya menyetujui dah sepertiganya saja. Ya, sepertiga dari total harta, ya, buku-bukunya diserahkan sebagai wasiat dari beliau rahimahullah. Nah, kemudian setelah tiga ini, yaitu biaya jenazah, biaya kemudian untuk hutang, ya, dan juga untuk wasiat, ya. Nah, sisanya kalau masih ada sisa baru untuk ahli waris, ya. Baru digunakan untuk ahli warisnya. Bulan dapat berapa, bulan dapat berapa, bulan dapat berapa di situ. Nah, itu pembahasan tentang ahli warisnya, tentang warisan ahli ilmu waris ya, bahasan tentang at-tarikah, bahasa harta peninggalan. Terus manfaatnya apa? Manfaat ilmu waris itu, manfaat belajar ilmu waris adalah isalu dawil huquqi huquqahum. Ya. Manfaatnya agar yang orang yang berhak itu mendapatkan haknya. Ya. Hanya fulan sebenarnya dia berhak setengah dari total harta. Ya. Jadi paling tidak dia tahu, ya. Kemudian dia memang mengetahui hak dia setengah harta ya. Kemudian dia mendapatkannya, ya. Ya, sehingga itulah keadilan sebagaimana yang Allah Ta'ala sudah atur. Karena ilmu waris ini didetailkan oleh Allah Ta'ala, ya. Sudah didetailkan, ya. Perinciannya itu di surah An-Nisa, ya. Dirincikan setengahnya, orang tua dapat sepertiga, kalau ada anak dapat seperenam, ibu dapat seperenam kalau ada anaknya, atau ada saudara juga ibu dapat seperenam, sisanya buat ayah dan sebagainya. Buat suami dapat setengah, kalau ada anak ya dapat seperempat, ya. Buat istri dapat seperempat, kalau ada anak ya dapat seperdelapan, dan seterusnya. Diperinci, ya, diperinci di surat An-Nisa. Nah, kemudian juga ditegaskan lagi atau diperinci lagi ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan praktek-praktek para sahabat, ya, ketika melaksanakan ilmu waris ini. Nah, jadi seorang yang berhak dia mendapatkan, ya, apa yang menjadi haknya. Itu manfaat dari ilmu ilmu waris. Ya. Nah, nisbatnya kemana? Ini apa namanya? Cantolannya kemana ilmu ini, ya? Ilmu ini ya huwa minal ulumin naqliyah kal fiqhi wal hadis. Ya. Nisbatnya ilmu ini ilmu ya nak apa namanya? Dinukil dari hadis-hadis, dinukil dari sumber-sumber Al-Qur'an dan hadis, ya. Ilmu naqliyah bukan ilmu yang memang dinukil dari hukum-hukum, ya, sumber hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, dan juga amalan para sahabat, ya. Bahkan ada sebagian juga ijtihad, ya, dari Umar bin Khattab, ya, dari Zaid bin Thabit dan sebagainya nanti kalau pada permasalahan yang lumayan pelik, ya. Baik, ini dari Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamanya apa? Ya, keutamaan kita belajar ilmu waris ini, ya. Ma warada fil ahadithi minal hissi ala ta'allumihi wa ta'limihi. Ya. Itu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang untuk memotivasi kita untuk mengajar, untuk belajar dan mengajarkan. Ya. Ya, di antaranya Rasulullah SAW menyatakan ta'allamul faraid wa 'allimuhu an-nasa fa innahu nisful ilmi. Rasulullah menyatakan ta'allamul faraid, belajarlah faraid, ya. Ayo pada belajar faraid, ya. Wa 'allimuhu, dan kemudian perhatikan juga ada perintah selanjutnya. Ini satu kesatuan, ya. Ta'allamul faraid, ya. Belajarlah faraid wa 'allimuhu, dan ajarkanlah faraid an-nas pada manusia. Ya. Jadi belajar dan ajarkan, ya.
Kasih tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu sudah detailkan bagian-bagiannya, ya. Allah Ta'ala sudah detailkan. Ini malah tidak seperti itu, ya. Agar semua manusia atau semakin banyak manusia, terutama kaum muslimin yang mengetahui, ya, bahwasanya ada ilmu waris, ya. Bahwasanya Allah Ta'ala mendetailkan, memerintahkan untuk membagi secara adil menurut pembagian Allah Ta'ala, ya. Fa innahu nisful ilmi, karena itu setengah ilmu, ya, setengah ilmu, ya. Setengah ilmu, ya, ada di faraid, ya, ada di faraid. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau menyatakan ta'allamul faraid wa 'allimuha. Ya, belajarlah faraid dan ajarkanlah, iya, ajarkan faraid juga. Belajar, ajarkan, ya. Fa innaha nisful ilmi, karena itu sesungguhnya ilmu faraid itu setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan akan dilupakan, ya. Akan dilupakan, ilmu faraid akan dilupakan. Ya, akan dilupakan. Ya, ya, buktinya tidak dipraktekkan, ya. Ada, ya udah deh, sama-sama ini aja deh. Atau mungkin menurut pendapat pribadi, "Oh, anak kan, ya, kakak pertama paling banyak dapatnya, ya." Atau mungkin ada yang merasa sok, eh, sok tahu atau sok kuasa, paman mungkin misalnya mengambil hak, ya, bagian ponakannya, padahal ponakannya harusnya lebih banyak daripada paman. Bahkan paman itu bisa tertutup kalau ada anak laki-laki dari yang meninggal, ya. Tapi dengan merasa lebih tahu dari Allah, naudzubillah, ya, atau mungkin merasa dengan akalnya, ya, merasa lebih logis bagi dia, ya. Ya, jadi ini saja tuduhan kepada Allah, ya, merasa menuduh Allah Ta'ala ada adil, ya. Atau dia tahu, ya, tapi ternyata, ya, dia sembunyikan, ya, karena dia ingin mendapatkan keuntungan duniawi yang sementara, ya. Itu kemudian akhirnya dilupakan, ya. Akhirnya dilupakan karena tidak dipraktekkan, karena tidak dilaksanakan, ya. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan kita mengajarkan kembali, kita ajarkan kembali, atau kita belajar, kita ajarkan kembali, ini adalah dalam rangka memperjauh atau memperlama masa dilupakannya ilmu waris, ya, atau mempersedikit. Nah, ini mudah-mudahan, ya, tapi nanti akan dilupakan, dan sekarang pun sudah mulai banyak, ya. Dan alhamdulillah semakin ada lagi, ya, ada lagi yang mengingatkan, ada lagi yang mengajarkan, ya. Baik. Wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati. Ini ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku, ya. Dicabutnya bagaimana? Ya, dicabutnya dibikin meninggal orang yang sudah tahu. Para ulama, alim ulama yang mengetahui masalah faraid diwafatkan. Nah, kemudian orang yang tadinya, wah, karena dia mungkin sudah tidak ada kader lagi, ya, sehingga orang setelahnya yang kurang paham atau tidak paham ilmu faraid, akhirnya dia berfatwa, ya, atau mengajar manusia, atau memberitahu, memutuskan perkara tentang faraid, padahal tidak, dia tidak menguasainya. Akhirnya dicabutlah ilmu itu, tidak ada lagi yang mengajar, tidak ada lagi yang ahli dalam ilmu itu. Ya. Nah, ini yang pertama, ilmu ilmu faraid yang akan pertama kali dicabut. Maka dengan mengajarkan, belajar, ya, ini kita ada tugas besar, ya, ada tugas besar untuk menjaga agar jangan dicabut dulu. Terus kita jaga, terus kita kembang, terus kita sebarkan. Nah, itu. Nah, Rasulullah juga menyatakan ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Belajarlah Al-Quran dan ajarkan pada manusia. Wa ta'allamul faraid wa 'allimuha fa inna. Dan ajarkanlah, belajarlah faraid dan ajarkan ia. Jadi ini disandingkan belajarlah Al-Quran, ajarkan pada manusia. Cara bacanya, pemahamannya. Karena dimensi Al-Quran itu bacaan, kemudian penulisan, kemudian pemahaman. Ya. Ini diajarkan. Ya, kalau bacaan dah mutawatir Sallallahu Alaihi Wasallam, ini cara baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ya. Kemudian ajarkan pada manusia itu Al-Quran, ya, sampai pemahamannya, prakteknya. Ya. Kemudian juga ajarkan faraid. Ya. Jadi seolah-olah ini adalah jawaban dari pertanyaan, maksud dari setengah ilmu itu apa, ya, di awal hadis fa innahu nisful ilmi, ya. Jadi seolah-olah menyatakan Al-Quran itu setengah ilmu, ya, kemudian faraid itu setengahnya lagi, ya. Jadi ajar Al-Quran, ajarkan, belajar Al-Quran, ajarkan, itu menjadi ilmu secara keseluruhan, kata Rasulullah SAW.
ya, orang yang akan dicabut nyawanya, ya. Wal ilmu marfu' dan ilmu akan diangkat, akan dicabut, tidak ada lagi. Wa yushiku ayyakhtalifa itsnan, dan hampir saja dikhawatirkan ada orang yang berselisih. Ada dua orang yang berselisih fil faridah dalam masalah faraid wal mas'alah, dan dalam permasalahan tersebut fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Kemudian dua orang itu tidak bisa menemukan siapa yang bisa memutuskan, ya, yang bisa memberikan kabar, memberitahu bahwasanya yang benar bagiannya seperti ini. Itu hampir buat ibu dapat seperenam, kalau tidak ada saudara dapat sepertiga, ya, buat kamu yang punya istri dapat setengah kalau istrinya meninggal, kalau istri tidak ada anak, kalau ada anak dapat seperempat dan seterusnya. Didetailkan Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti peletak dasarnya Allah sendiri sudah, ya, meletakkan. Jadi bisa kita bayangkan, ya, kemuliaan ilmu faraid ini karena Allah Ta'ala yang sudah mengabarkannya. Allah Ta'ala yang meletakkannya, ya, sudah dari awal secara detail gitu. Ya. Wa ma bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi tsaniyan. Kemudian yang kedua Rasulullah jelaskan, ya, Rasulullah jelaskan, ya, dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bagian-bagian, ya, tentang bagian-bagian siapa yang berhak. Ya, kemudian para sahabat, ya, di antara Umar bin Khattab itu berijtihad, nanti ada thuluthul baqi dan sebagainya, ya. Itu, ya, ijtihad beliau kan ketika melihat apa namanya, ada satu yang mungkin tidak agak pelik, ya, untuk dipecahkan, ya. Nah, baik. Yang ketujuh tentang nama. Nama ilmu waris ini apa? Ilmu faraid atau ilmu mawaris. Namanya ilmu faraid atau ilmu al-mawaris. Ya. Baik. Sumbernya dari mana? Alkitab, Sunnah, wal Ijma'. Sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari ijma', ya, kaum muslimin. Nah, kemudian hukum belajarnya apa? Ta'allumu fardu kifayah. Belajarnya hukumnya fardu kifayah. Wajib bagi yang mampu. Nah, kalau kita belajar berarti kita, ya, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk, ya, untuk apa namanya, menggugurkan kewajiban saudara-saudara kita yang tidak mampu belajar tentang ilmu faraid. Ya. Jadi ketika fardu kifayah berarti orang-orang khusus, ya. Orang-orang khusus, orang punya keistimewaan, ya. Ya, orang-orang yang bisa, yang mau dan mampu untuk belajar ilmu ini, ya, ya memang orang-orang istimewa, ya, punya keistimewaan, ya. Karena kalau hukumnya fardu ain, setiap orang bisa, yaitu berarti itu udah mainstream, ya, orang semua bisa dan harus bisa, ya. Seperti tentang ilmu bagaimana sholat, ya, bacaan sholat, nah itu setiap orang harus bisa, ya. Fardu ain, ya, semua harus tahu, ya, harus bisa mempraktekkan juga. Nah, 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 kalau fardu kifayah berarti orang pilihan, ya, orang pilihan. Nah, dalam hal ini kalau belajar mufarid berarti menggugurkan juga kewajiban saudara-saudara kita yang lain yang tidak mampu untuk belajar atau tidak sempat, ya. Tapi ya, walaupun tidak sempat harus sempat-sempatkan, ya, bagi yang mampu. Nah, kemudian yang terakhir tadi Mbak diasyurkan 10 dasar, ya. Masalah apa yang akan dibahas di dalam ilmu waris ini, ya? Ya, bagaimana pengertian tadi, ya, membahas, untuk mengetahui siapa yang berhak dapat warisan, siapa yang tidak berhak dapat warisan, dan mengetahui bagian-bagiannya atau bagiannya dapat berapa. Itu kan pengertian tadi yang di awal, ya. Adapun masalah yang dibahas itu ma'rifatul muwarithi wa man la yaris, ya, hampir mirip, ya, mengetahui, ya, tentang siapa ahli waris dan siapa yang berhak dapat warisan, wa miqdaru malikuli waris, dan bagian masing-masing ahli waris dapat berapa, wa nau irsihi, dan juga jenis warisannya seperti apa, ya, min fardin wa ta'sibin, baik itu bagian yang sudah Allah Ta'ala tentukan setengah, sepertiga, seperenam, ya, 2/3, ya, atau 1/8 dan seterusnya, wa ta'sibin, atau
asabah, mendapatkan sisa setelah setelah ya bagian-bagian tertentu tadi mengambil bagiannya, nah masih ada sisa, ataukah seperti itu, ataukah dapat sisa ya tak fardun atau asabah ya, akan dibahas di situ jenis warisannya. Wa ma yatba'u dzalika min hisabil ansiba ya. Kemudian juga tentang hitung-hitungan nasib, hitung-hitungan bagian ya. Wa kaifiyati amalil munasakhat ya, dan juga bagaimana apa namanya melakukan atau mengerjakan atau menyelesaikan masalah munasakhat. Nah, munasakhat ini artinya, dan ini kejadian banyak di Indonesia, ya, ketika ada misalnya ayah meninggal, ibu masih hidup, anak-anaknya belum berani atau sungkan untuk membagi warisan. Tapi dalam posisi seperti itu ternyata ada yang meninggal duluan, ahli waris dari orang yang meninggal pertama. Nah, kemudian ini padahal ini juga punya ahli waris yang lain, dan ternyata bagian juga dari ahli waris pertama. Nah, ini munasakhat. Mungkin sedikit pelik kalau diceritakan secara lisan. Nanti kalau mungkin secara tulisan atau kita tampilkan coret-coretnya, mudah-mudahan bisa dipahami lebih mudah. Ya, karena memang ini ketika munasakhat ini biasanya kita dulu waktu belajar satu satu papan tulis pun bisa penuh tuh, untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, waktu semati tarika dan juga sampai pada pembagian warisan, pembagian harta warisan itu juga dibahas di mawaris ini. Nah, sampai mendetail ya, sampai mendetail ya. Nah, inilah mabadi asyara atau 10 dasar yang kita harus ketahui ketika mau mempelajari satu ilmu. Nah, kemudian juga kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan apa sejarah ya. Dulu awalnya di awal Islam itu ya dengan sumpah ya, dami damuk ya, mali maluk ya, dan suruni ansuruk ya. Arithuni ya, tarithuni arithuk ya. Ini sebagai sumpah ya. Hartaku ya hartamu, saya tolong kamu ya saya tolong kamu ya kamu tolong aku, dan nanti kamu mendapatkan warisan dari aku dan kamu dapat warisan dari aku. Dulu awal Islam seperti itu ya. Kemudian juga Allah Ta'ala apa namanya menurunkan ayat ya berikutnya ya, bahwa mewariskan itu ya tanpa ada hubungan kekerabatan ya. Yang penting dia ansar ya. Yang penting dia muhajir atau berhijrah ke Madinah, dia yang berhak dapat warisan. Nah, yang tidak hijrah tidak dapat warisan. Tapi kemudian yang paling akhir ini sebagai nasikh ya, Allah Ta'ala ya menyempurnakannya atau menyatakan sebagai keputusan akhir bahwasanya warisan itu berdasarkan hubungan darah ya, berdasarkan hubungan darah atau nasab ya. Kemarin sudah kita bahas juga tentang sebab ya, sebab warisan. Jadi bukan hanya hubungan darah tapi juga ada sebab nikah dan wala ya. Tapi itu kesepakatan para ulama. Nah, nanti ada istilah-istilah dalam ilmu waris dan mungkin nanti ya kita tidak boleh jelaskan satu-satu. Cuma ini ada, nanti akan menemukan istilah seperti ini. Al-fard, ya, bagian tertentu, ashabul furud, siapa saja dapat bagian tertentu, siapa saja dapat setengah, siapa saja dapat sepertiga. Ya. At-tarikah, harta peninggalan, al-miras, harta, al-asl, itu nanti asal masalah. Yang berapa jadi bilangan pembaginya nanti akan kita temukan di sana yang ada sedikit ilmu matematika ya, FPB KPK mungkin ada akan muncul ya nanti untuk mempermudah hitungan. Al-fara itu apa namanya cabang ya. Al-fara itu cabang, artinya maksudnya adalah anak keturunan ya, anak kemudian dan cucu-cucu dan seterusnya. As-saham bagian tertentu, at-ta'sil itu menentukan asal masalah, al-hisab bagaimana menghitungnya, kemudian al-asabah dia mendapatkan warisan secara sisa setelah ashabul furud ya. Nomor dua ini ashabul furud mengambilnya, masih ada sisa maka asabah yang mendapatkannya. Al-hajab, ada juga orang yang terhalang mendapatkan warisan, baik itu hajab sebagian ya, gara-gara ada ini maka sebagiannya tidak dapat, atau sama sekali tidak dapat gara-gara ada ahli waris yang lain seperti itu. Kemudian al-aul akan hitung menjadi naik, asal masalah menjadi naik, jumlah bilangannya ya. Kemudian arad akan dikembalikan kepada selain suami dan istri. Nanti insya Allah pembahasannya akan lebih detail. Ini istilah-istilah yang mungkin akan ditemukan aja nanti. Nah, kalau dibahas satu persatu masih bayang, masih belum bisa nangkap nih sepertinya nanti. Tambah bingung nanti insya Allah. Ini yang pertama ya, ketika kita sampaikan materi yang pertama ya, tentang ahli waris.
Kemudian part yang kedua, eh, part yang kedua, part kedua. Nah, part kedua itu masih dalam bentuk eh, apa namanya ini? Mind mapping ya, dalam bentuk mind mapping. Nah, ini ya, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, tadi sudah disinggung tentang ini, tentang hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan tadi ya. Ya, dari urusan penjenazah, ya kalau misalnya ada harta, ya, maka digunakan untuk ini dulu. Ya. Walaupun ada khilaf ulama, apakah hutang dulu ataukah ini, tapi yang jumhur ya berpendapat yang rojih adalah pengurusan jenazah dulu. Ya. Kenapa? Karena mengurus jenazah itu seperti kita beli sesuatu yang wajib untuk pakaian kita. Ya. Jadi dahulukan pakai pakaian menutup aurat sebelum bayar hutang. Ya, sebelum bayar hutang. Gitu. Maka gunakan pembiayaan ini ya, untuk pengurusan jenazah sampai dimakamkan dah selesai. Nah, masih ada sisa buat hutang. Ya. Kalau masih ada sisa buat wasiat. Tadi wasiat itu sepertiga, tidak kepada ahli waris, kemudian juga tidak lebih dari sepertiga harta. Nah, sisanya dibagi untuk warisan. Nah, baik. Kemudian eh, yang kemarin kita sampaikan juga pada buat pertemuan lalu ya tentang rukun waris ya. Rukun waris itu ya kalau tidak ada salah satunya maka ya tidak ada cerita waris mewarisi, tidak ada cerita bagi-bagi warisan ya. Nah, ini harus ada semua nih. Ada al-muwarith, memang ada orang yang mau mewariskan ya. Maksudnya ada orang yang dia memang ada orang yang punya harta meninggal dan dia mewariskan al-muwarith ya. Gitu. Kalau nggak ada itu ya apa yang mau dibagi? Punya siapa yang mau dibagi? Ya, gitu. Ya. Yang kedua al-waris, ada ahli waris, ada orang meninggal, ada anak, ya, atau ada suami, atau ada istri, ada ahli waris. Ya, kalau nggak ada mereka sama sekali, ya nggak ada pembagian ahli waris. Ya. Nah, mungkin akhirnya di antara keputusannya atau pendapat Imam Syafi'i ya diserahkan ke Baitul Mal, ya. Diserahkan ke Baitul Mal Muslimin, ya digunakan untuk kaum muslimin. Atau mungkin ya kalau sama sekali ya enggak ada ya orang betul-betul mungkin dia hanya tinggal satu-satunya dari keluarganya ya ya kalau enggak ada waris berarti enggak ada cerita pembagian warisan. Atau yang ketiga, aduh harus ada sisa harta ya. Kalau misalnya sudah habis untuk hutang, sudah habis untuk wasiat ya, udah habis untuk hanya untuk pengurusan jenazah, berarti enggak ada sisa harta sama sekali ya. Walaupun mungkin satu sarung atau satu baju, ya, tidak ada sama sekali, ya, tidak ada cerita pembagian warisan. Nah, kemudian yang berikutnya ada syarat pewarisan. Ya. Syarat itu sesuatu yang kalau dia tidak ada, ya, maka tidak ada. Ya. Maksudnya eh, nanti kita contohkan ya. Kalau itu ada, ya, maka itu jadi ada dan tidak harus ada. Ya. Maksudnya contohnya misalnya tentang hubungan antara toharah ya bersuci, keadaan suci, kondisi suci ya toharah dengan sholat. Ya. Toharah itu syarat sah sholat. Ya. Jadi kalau tidak ada toharah, ya, kalau tidak suci, ya, tidak punya toharah, ya, tidak punya wudhu, ya, anggap istilah kita, nah, maka ya tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Dipaksain mau sholat ya tidak sah sholatnya gitu ya. Nah kalau punya wudhu ya maka bisa ada sholat, bisa sah sholatnya. Tapi kalau punya wudhu tidak harus sholat ya gitu ya. Hubungan syarat seperti itu ya. Ya. Maka di sini yang pertama syarat waris itu al muwaris benar-benar telah meninggal hukman ya, ya secara hukum ya ataupun secara nyata tahqiqan ya benar-benar sudah meninggal. Ya. Kalau masih koma, masih masih ada nafas, ya, atau masih kata dokter, ini masih ada nyawanya, masih ada mungkin secara di data secara medis masih ada, maka belum boleh untuk dibagi warisan.
Selama masih hayat di kandung badan, tidak boleh dibagi warisan. Nah, al-muwaris berarti orang yang akan mewariskan, yang seperti di sini ya. Al-muwaris benar-benar sudah meninggal. Baik sudah secara nyata, hakikat dihukum oleh dokter ataupun secara hukum oleh hakim. Oleh hakim, misalnya orang ini pergi hilang. Ya, kan sering kejadian ada orang nanti biasanya nanti di pembagian apa namanya pembahasan agak belakang ya kalau sudah mahir depannya ada pembahasan tentang mafqud ya, al-mafqud orang yang hilang ya orang yang hilang. Nah, ini gimana orang yang hilang? Ya, nanti diputuskan oleh hakim. Ya, para ulama membagi kalau orang itu pergi hilangnya ke daerah yang aman, misalnya pergi ke Madinah untuk talabul ilm, untuk jadi mahasiswa, atau pergi ke Mesir dan di sana itu untuk belajar dan dari sana daerah aman, ya perginya udah lama, ya bertahun-tahun. Nah, hakim memutuskan, ya ahli warisnya atau keluarganya karena ini ada harta peninggalannya nih kita tidak berani ngambil otak-atiknya. Nah, biar nanti ada yang ngurusin ya maka di apa namanya biar dibagikan ya dipastikan dulu ini orang meninggal atau tidak. Nah, dibawa ke pengadilan ya. Orang ini udah pergi tinggal tidak ada kabar. Nah, hakim itu akan memutuskan kalau pergi ke daerah aman ya itu diberi apa namanya batasan waktu sampai 90 tahun dari sejak dia dilahirkan. Jadi kira-kira udah usia 90 tahun, ya umumnya orang udah meninggal, apalagi laki-laki lebih mudah meninggal, lebih cepat meninggal ya laki-laki. Ya, secara survei sensus dunia pun sama. Yang usia panjang-panjang itu wanita tiga kali lipatnya masih usia sekitar 90 atau 80-an. Nah, diputuskan 90 ya. 90 tahun usianya, 90 tahun dari tahun kelahirannya atau hari kelahirannya diputuskan oleh hakim udah meninggal. Nah, harta bisa dibagikan. Nah, atau kalau misalnya dia pergi ke daerah yang berbahaya atau orang yang mungkin daerah yang ada konflik yang mengancam nyawa, ya. Contoh mungkin ke daerah perang sebagai relawan, ya, atau sebagainya. Nah, itu biasanya hakim memutuskan 4 tahun dari terakhir mengabari. Terakhir mengabarkan apa tentang keselamatannya atau tentang bukti dia masih hidup ya. Dan ternyata WA-nya itu baru terakhir aktifnya baru setahun nih, sudah setahun udah ngasih kabar, nggak ada kabar nih. Nah, nanti 4 tahun dari terakhir dia mengabarkan tentang kondisinya diputuskan oleh hakim, ya, dan nyatakan udah meninggal. Ya, terus harta dibagikan. Kalau ternyata balik orangnya, ya, alhamdulillah masih sehat balik. Ya udah, harta yang tadinya dibagikan, kembalikan lagi. Ya, kembalikan lagi. Dipastikan telah meninggal, baik secara dokter tadi, medis, atau misalnya orang yang tidak ada secara hukum diputuskan sudah meninggal oleh hakim. Gitu ya, itu syaratnya. Kalau itu tidak terwujud ya tidak bisa dibagikan warisannya. Kemudian al-waris masih hidup saat al-waris meninggal walaupun jeda 1 menit atau berapa saat doang. Ya, misalnya A sama B kecelakaan, dan saling warisi sebenarnya. Ayahnya sama anaknya misalnya. Terus kecelakaan. Ternyata yang meninggalnya bareng-bareng, terus misalnya. Ya. Atau misalnya salah satu diketahui, ternyata ayah meninggal duluan. Nah, 3 detik atau 10 detik setelah si ayah meninggal, anaknya nyusul meninggal. Terus, nah itu 3 detik tadi menentukan bahwa si anak ini mewarisi apa yang punya ayahnya. Nah, terus buat apa diketahui ya? Nanti si anak ini mungkin punya istri, punya anaknya. Nanti dia berhak ya dapat warisan dari ya, ayah dari mertuanya turun ke anaknya, dibagi lagi langsung seperti itu. Itu munasakhot nanti itu. Ya. Jadi walaupun hanya sebentar aja jedanya, ya, berarti akan diketahui siapa mewaris, siapa alwaris, ya, yang diketahui. Siapa yang meninggal duluan, dia yang mewariskan. Yang meninggal belakangan, dia menjadi ahli waris bagi yang sudah meninggal duluan, walaupun jeda 1 menit atau cuma sebentar doang. Nah, berikutnya syaratnya memang ada hubungan pewarisan yang jelas. Ini anaknya, ini pamannya, ini anak paman, ini dan sebagainya. Nanti insya Allah akan dijelaskan pada apa namanya materi yang ketiga, insya Allah. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, siapa saja ahli waris. Ya, hubungannya jelas.
bukan kira-kira, bukan hanya klaim semata, tidak. Nah, berikutnya tentang sebab pewarisan. Ya, tadi kan disebutkan sejarahnya dulu hanya pakai sumpah, ya. Kemudian yang hijrah, ya. Kemudian ditetapkan nasab, hubungan darah. Ya, para ulama ya menyebutkan sebagai sebab pewarisan. Sebab itu ya kalau dia ada maka harus ada. Kalau tidak ada dihilangkan, tidak ada. Nah, itu sebab waris, namanya sebab. Nah, misal eh, apa namanya? Kalau tidak ada nikah maka tidak ada waris. Ya. Jadi kalau misalnya jadi gini ya, kalau maafkan, para ulama itu berbeda pendapat ya, berbeda pendapat tentang sebab waris. Ya. Ada yang disepakati yaitu tiga ini. Ya. Kalau ada ini maka orang dapat warisan. Karena sebab adanya ini maka orang berhak dapat warisan. Ya. Dan ada satu sebab yang mukhtalaf. Satu sebab yang ulama berselisih yaitu betul mal. Ya. Ya, betul mal jadi ahli waris ataukah tidak. Ya. Gitu. Jadi ketika tidak ada ahli waris, tidak ada waris sudah buat apa ya? Betul mal. Ya. Gitu. Nah, itu khilaf para ulama. Ya. Imam Malik ya menyatakan ini ahli dia jadi sebab waris, maksudnya berhak dapat warisan. Kalau yang dari nikah wala dan nasab dan tidak ada maka betul mal. Ya. Kalau Imam Syafi'i mensyaratkan kalau betul malnya itu manajemennya baik. Ini tawama kata beliau. Ya. Jika dia teratur, jika dia apa manajemennya bagus. Kalau manajemennya kacau ya tidak bisa. Ya. Tapi kita bahas yang ini saja, ya. Bahwasanya yang disepakati para ulama, ya, sebab warisan itu muncul kalau ada pernikahan, ya. Ya, suami istri, ya. Maka saling mewarisi. Ya. Begitu nikah, mobil tuh nikahaha wa tazwijaha bimharin kada, dah. Nah, maka itu jadi saling mewarisi juga. Salah satu meninggal, maka dapat misalnya suami meninggal, istri dapat warisan. Nah, bagaimana kalau udah diceraikan? Nah, kalau diceraikan ada dua cerai itu. Ya, ada cerai bain, ada cerai roja'i. Kalau masih cerai roja'i, talak roja'i, masih bisa rujuk. Ya, cerai pertama, cerai kedua, yang masih bisa rujuk. Ya, dan masih dalam masa iddah, ya, maka saling mewarisi. Masih dalam masa iddah, meninggal, maka bisa mewarisi, saling mewarisi. Kalau masa idah udah kelar, selesai masa idahnya, ya udah enggak saling mewarisi. Ya. Udah selesai walaupun masih tolak rajai. Nah, baik. Kemudian wala. Ya, wala ini karena sebab memerdekakan. Contoh yang nyata Abu Bakar As-Siddiq dengan Bilal ya. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau adalah al-mu'tiq istilahnya ya. Istilahnya al-mu'tiq yang memerdekakan ya. Bilal bin Rabah adalah al-maula ya, mantan budak. Jika Bilal radhiyallahu an meninggal dunia, maka Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam jajaran ahli waris ya. Masuk ke dalam jajaran ahli warisnya Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena ya, Abu Bakar Siddiq memerdekakan Bilal. Ya, disebutnya ini karena sebab wala. Ya. Ya. Kalau nikah kan suami istri. Kalau wala ya maula dan al-mu'tiq. Ya. Ya, al-mu'tiq ini laki-laki dan perempuan bisa. Ya. Ya, al-mu'tiq atau al-mu'tiq. Nanti insya Allah pada part ketiga itu insya Allah penjelasan tentang siapa saja ahli waris. Kemudian yang paling banyak nasab, ya, karena sebab nasab. Nah, karena sebab nasab. Ini harusnya taruh paling atas harusnya ya ini nasab ini. Ya. Karena sebab nasab, hubungan darah, ya. Dan benar hubungan darah yang sah, ya. Karena sebab pernikahan sah, ya.
Karena ada yang nikah ini pernikahannya tidak sah, karena pernikahan batil misalnya, atau batilnya tanpa adanya wali, atau pernikahannya fasid, ya, tanpa adanya saksi. Nah, itu kan tidak sah. Nah, rusak nikahnya. Atau tidak memenuhi syarat dinikahi dalam kondisi sedang hamil misalnya, tidak sah pernikahannya. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Naudzubillah, ya. Allahul musta'an. Ya. Pacaran tadi pacaran kemudian tidak direstui, dihamili duluan, kemudian dinikahkan. Tidak sah pernikahannya. Ya, ini menurut pendapat yang rajih, ya, walaupun ada khilaf di situ. Karena lebih cenderung pendapat itu kan sebagai juga hukuman buat mereka-mereka yang berzina. Ya. Tidak sah pernikahannya. Maka sang anak yang walaupun secara biologis anak ayahnya, ya, tapi secara hukum dia tidak dinasabkan ke ayahnya, dinasabkan ke ibunya. Ketika ayahnya meninggal, sang anak itu dalam kandungan yang sudah hamil duluan, ya, tidak saling mewarisi dengan ayahnya. Nah, syaratnya tadi nikahnya sahih. Nah, nasab, ya, hubungan darah, ya. Maka hubungan darah ada yang farak yang ke bawah, yaitu anak, cucu, dan seterusnya. Ya, siapa saja? Ya, nanti insya Allah kita bahas pada pembahasan bagian-bagian ahli waris siapa saja. Karena tidak semua yang nanti ke bawah cucu-cucu, ya, itu nanti tidak semuanya. Nah, kemudian yang kedua, asal. Ya, asal itu ke atas. Ayah, ibu, ya. Ayahnya ayah, ya. Kemudian ibu, ya. Ibunya ibu, ya. Nah, ibunya ayah, ya. Jaddah, ya, dan seterusnya ke atas. Ya. Atau hawashi ke samping, ya, saudaranya ayah paman juga, kemudian anaknya paman juga masuk, dan ke samping orang yang meninggal, saudaranya, saudara kandung, saudara seayah seibu, saudara seayah, saudara seibu, anak-anak mereka dan sebagainya itu hawashi. Nah, itu secara nasab. Ini lebih banyak nanti dan memang prakteknya lebih banyak, ya. Baik. Kemudian yang terakhir kemarin sampaikan tentang penghalang warisan, ya. Jadi orang kalau ada ini, ada penghalang ini, maka tidak, ya, maka tidak berhak dapat warisan. Yang pertama perbudakan. Jadi kalau statusnya budak, ya, dia tidak dapat warisan. Walaupun mungkin saudaranya meninggal, karena dia budak, tidak dapat warisan, ya, dari saudara yang sudah meninggal. Ya. Karena harta yang dimiliki budak itu, ya, semuanya milik sayyid, milik tuannya. Nah, tapi nanti ada Imam Imam Ahmad itu memberikan kelonggaran, ya, pendapat ketika budaknya itu setengah budak setengah merdeka. Kan ada seperti itu. Bagaimana guys? Bagaimana maksudnya? Ya, ketika ada orang mungkin misalnya, ya, kamu saya merdeka setengahnya saja, sisanya kamu bayar jadi mukatab misalnya, cicil bayar bayar untuk kemerdekaan sendiri-sendiri. Nah, ini mas setengah merdeka. Ya, mubaat istilahnya nanti di pembahasan pembahasan tersendiri. Nah, dia akan menghalangi yang lain atau dia mendapatkan bagian sesuai kadar kemerdekaannya. Ya. Tapi kalau budak murni betul-betul masih budak, ya tidak dapat warisan. Kemudian yang kedua pembunuhan. Ya. Al-qatila yaris. Ya. Orang yang, ya, membunuh, ya, tidak dapat warisan. Ya. Contoh misalnya orang ini kok misalnya tidak sabar. Ya. Saya pengen dapat warisan. Saya bunuhlah paman saya misalnya. Naudzubillah, ya. Atau ayah saya dibunuh misalnya. Naudzubillah, ini pikiran-pikiran yang harus dijauhi, ya. Ya. Kalau ternyata itu dilakukan, ya. Ada kan cerita bapak kita dulu, ya. Putra Nabiullah Adam, Qabil dan Habil, ya. Qabil membunuh Habil, ya. Nah, membunuh, maka Qabil tidak mendapat warisan dari Habil, ya. Walaupun saudara kandung, ya, tidak dapat warisan, ya. Nah, Nah, pembunuh ini ya kalau dia sengaja, jelas. Pembunuhan yang melahirkan kafaroh, ya. Ya. Itu pertama bunuh dengan sengaja. Yang kedua bunuh tapi apa namanya khotok, ya. Bunuhnya khotok. Maksudnya tidak sengaja, ya. Tidak sengaja. Contoh misalnya lagi tawuran mungkin, ya. Dilempar ternyata kena saudaranya. Ya. Ini juga menyebabkan tidak dapat warisan. Dilempar ternyata kena bapaknya meninggal. Ya, gitu.
Atau ya misalnya lagi main-main ya, ya. Lagi main-main perang bantal mungkin misalnya gitu. Kan saudara-saudara tuh buk dipukul loh kok meninggal. Nah, itu dengan senjata yang tidak atau dengan alat yang sebenarnya tidak membunuh. Ternyata loh kok mungkin kena pukul kemudian ya, jatuh meninggal. Nah, ini juga menyebabkan tidak dapat warisan ya, batil ya. Baik. Atau mungkin ada nih teman anak-anak masang jerat buat maling atau buat tikus kasih setrum untuk pakainya. Bapaknya megang meninggal ya tidak dapat warisan. Ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir tentang perbedaan agama. Maksudnya kalau orang beda agama mana dapat warisan. Ya. Orang misalnya beda agama antara ayah dan anak, ya meninggal salah satunya, tidak saling mewarisi. Ya. Nah, jadi dibagi dua, Muslim non Muslim. Ya. Nah, tapi kemudian gimana dengan sesama non Muslim? Nah, ini khilaf. Ya, tapi kita tidak perlu bahas itu. Ya. Yang jelas Muslim dan non Muslim tidak saling mewarisi. Ya. Tapi kemudian ulama memberikan keringanan kalau anak ini ketika meninggal masih non-muslim, dia masuk Islam, ya, masuk Islam. Maka para ulama memutuskan kasih sebagai pelunak hati, ya, mu'alaf dia kan, ya, mu'alaf qulubuhum, ya, tetap dikasih, ya, dikasihkan sebagai pelunak hatinya. Nah, itu. Nah, perbedaan agama ya. Bentuk detailnya bagaimana yang di luar Islam ya itu ada perbedaan pendapat lagi di kalangan ulama. Ada yang mengatakan non Muslim itu satu agama, ada yang mengatakan non Muslim itu ada beberapa agama. Nah, mereka saling mewarisi wallahu alam itu ya. Nah, ini ya, mungkin review juga 1 jam dua materi ini ya. Demikian mungkin yang saya sampaikan Ustaz. Mungkin ini silahkan kalau masih ada waktu, karena kembalikan kepada pembawa acara, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz Arifin untuk reviewnya dari pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Insya Allah dari materi-materi pertemuan yang kedua yang tadi Ustadz Arifin sampaikan, itu memang masih dasar-dasarnya. Insya Allah kita akan bahas lebih detail ke pertemuan selanjutnya. Mungkin kita ada waktu sekitar 5 menit lagi, karena beliau Ustadz Arifin juga ada kesibukan setelah ini. Mungkin kami buka sesi tanya jawab. Kalau memang nanti pertanyaannya singkat dan jawabnya singkat, kami akan ada 3 pertanyaan sesi tanya jawab ini. Tapi kalau memang mungkin nanti pertanyaan cukup panjang dan jawabnya cukup panjang, kami buka 1 sampai 2 dulu. Dan insya Allah nanti bisa di pertemuan ketiga. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya untuk bertanya langsung. Afwan Ustaz, ini kayaknya ada kemarin yang kabari di grup ada pertanyaan, ada soal itu. Mungkin itu didahulukan mungkin itu dari pertanyaan sebelumnya mungkin. Baik, Ustaz. Coba Anda cek dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz Arifin, Afwan, Ustaz. Ini mohon maaf Bapak sebentar. Ustaz Arifin, Afwan, ini Ranus kayaknya kehapus chatnya, Ustaz. Mungkin nanti Ranus cari dulu, Ustaz ya. Kita buka yang hadir dulu, Ustaz ya. Mohon izin. Ya, silakan. Silakan Pak Purwanto. Ya, makasih Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz. Iya, silakan. Harta warisan dari orang tua meninggal. Nah, kalau seandainya kita punya harta, Ustaz, kita terus kita sebelum meninggal kita serahkan pada anak kita, contoh rumah kita berikan pada anak kita dan itu disertifikasikan kepada anak kita atau juga pada istri kita. Nah, itu kalau kita meninggal itu seperti apa, Tat? Terima kasih, Tat. Baik ini ya Bu. Ini ada 2 hal ya. Yang pertama, jika itu diserahkan atau diberikan saat kita hidup, itu namanya hadiah. Ya. Namanya hadiah. Nah,
Kalau misalnya dikatakan ini jadi milikmu setelah saya meninggal nanti ya, itu namanya wasiat. Nah, kalau hadiah, ya, ada syaratnya. Hadiah itu syaratnya harus adil. Semua harus dikasih. Ya, semua harus diberi. Boleh misalnya ini dikasihkan anak pertama diberi misalnya tanah yang luasnya 3 hektar. Anak kedua dikasih harta tanah yang cuma 1 hektar. Ya, nilainya harus sama. Ya. Jadi ketika kita menghadiahkan kepada anak-anak kita harus adil. Ya. Itu. Terus syarat kalau memang misalnya diberikan hadiah semasa hidup, diberikan semasa hidup namanya hadiah. Syaratnya adil. Syaratnya sama ya, sama nilainya. Gitu. Nah, kalau sudah meninggal ya sudah udah jadi milik namanya hadiah, udah milik orang yang udah dihadiahkan. Misalnya sudah di sertifikat atas nama dia, berarti dia sendiri yang mengelola sejak saat itu dia mengelola. Dia yang mengelola karena sudah jadi milik anak itu. Tapi syaratnya tadi harus adil, jangan sampai berbeda nilainya. Gitu. Kalau wasiat tidak boleh, karena wasiat itu tidak boleh kata Rasulullah la wasiyata liwaris. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Nah, itu wallahu alam. Terima kasih, Tat. Ya, sama-sama, Bu. Baik, silakan mungkin pertanyaan kedua, kita masih ada waktu kembali. Silakan Umi. Iya, ini kalau tadi dikatakan ya kalau orang tua yang masih ada terus anaknya meninggal kan tidak dapat waris ya. Terus kalau anak cucunya itu dia punya anak cucu itu berarti tidak dapat juga, Ustaz. Gitu, Bu, ya pertanyaannya. Iya. Nah, nanti pembagiannya nanti kita akan berdetailkan lagi ya. Karena kalau Anak sampaikan kita sampai sekarang ya khawatir belum connect kita dengan yang pertama. Jadi gitu. ya gampangannya itu nanti ya masing-masing ahli waris itu punya tingkatan dan saling tingkatan atas menutupi tingkatan bawahnya. Nah, nanti istilahnya mahjub gitu. Jadi kalau ini kalau ini tidak ada, maka yang bawahnya baru bisa dapat gitu. Gitu. Seperti itu. Mungkin detailnya mungkin nanti juga pertanyaan juga harus detail. Siapa, hubungannya apa, ya, statusnya apa, itu harus detail agar jawabannya juga bisa tepat ya. Kalau misalnya hanya secara umum ya, kadang itu jawabannya berbeda dengan apa yang mungkin diharapkan atau yang seharusnya dijawab. Itu Ustaz yang di grup itu kemarin saya yang nanya. Oh ya, Bapak saya itu punya 2 istri ya. Istri kedua, ketiga. Nah, pembagian warisannya itu untuk istri pertama dan 2 dan anak-anaknya itu hartanya itu dibagi 2 gitu kan. Jadi dibagi 2 aja. Kita ada tanah misalnya 1.000 hektar ya, sering 500 hektar. Nanti yang membaginya itu terserah kepada istri yang masing-masing gitu. Itu ya sah nggak Tan kalau gitu? Nah gini istri itu punya bagian dapat warisan. Ya, anggaplah mungkin kita sebutkan istri itu berhak dapat 1/4. Tapi kan disebutkan punya anak, istri itu masing-masing istri punya anak. Iya. Nah, karena punya anak dari suami yang meninggal ya, suami itu meninggalkan anak, maka istri dapat 1/8. Nah 1/8 bagi 2. Nah, si anak-anak dari yang meninggal itu juga dapat bagian. Ya, jumlah anaknya sama enggak antara istri pertama istri kedua? Yang hidup ya sama ada 6 gitu. Jadi laki-laki perempuannya sama jumlahnya. Iya sama. Jadi masing-masing kelola sendiri gitu. Udah sebagian yang istri muda ya dikelola. Jumlah laki-laki, anak laki-laki lebih banyak misalnya istri pertama lebih banyak cuma anak laki-lakinya dari istri pertama lebih banyak jumlah anak laki-lakinya dibanding istri yang kedua, maka bagian keduanya berbeda. Ya. Gitu ya. Keduanya berbeda. Apalagi kemudian kalau misalnya belum dibagi, kok ada yang meninggal misalnya. Yang meninggal mana nih? Bagian istri yang mana nih? Nah, gitu. Nanti saling mewarisi juga. Dan nanti memang harus detail siapa yang meninggal, statusnya apa, hubungannya yang meninggal dengan yang masih hidup itu apa. Itu harus didetailkan seperti itu. Nah, jadi kalau dibagi 2 gitu nggak sah ya Tan? Kalau misalnya ya, misalnya gini, kalau istri pertama dapat anak-anaknya itu punya anaknya misalnya
yang laki-laki 2, perempuan 2. Istri kedua juga sama, laki-laki 2, perempuan 2. Nah, ini bisa sama-sama dapat bagian yang sama. Tapi kalau misalnya laki-lakinya yang pertama lebih banyak, yang ini lebih sedikit, beda. Ya, Oh gitu ya. itu. Jadi harus didetailkan. Gitu. Oh, iya. Nah, Ya, Ustaz. baik. Baik, jazakillah khairan Bunda Fatima. Ini Ustaz ada pertanyaan di grup chat. Izin Ranus bacakan terlebih dahulu. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sesi kajian pagi ini. Insya Allah nanti kami akan kirimkan link grup WhatsApp-nya. Nanti bisa bergabung di situ, mungkin bertanya juga bisa di situ, atau bertanyanya mungkin bisa di pekan depan. Baik, ini dari Ibu Leila, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana dengan 2 saudara kandung dari 7 bersaudara yang mendapat harta banyak dan pinjam orang tua belum dibayar lunas dari orang tua selagi hidup gitu. Tidak semua diberi bagian. Apakah masih berhak mendapatkan waris? Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Baik. Ini artinya ketika hidup orang tua memberikan, baik itu dihitung pinjaman ataupun sebagai hadiah. Nah, artinya orang tua memberikan, ya. Baik. Ketika orang tua memberikan, kaidahnya tadi, ketika ada orang tua memberikan pinjaman yang tidak atau di luar reguler misalnya, kalau biaya sekolah itu kan masing-masing dapat, ya, itu dianggap sama. Tapi kalau ada kelebihan misalnya pula ternyata mau bangun rumah, pinjam ke orang tua atau dikasih orang tua, nah ini hadiah. Hadiah kaidahnya harus sama, ya, kaidahnya harus sama, tidak boleh dibedakan. Nah, ketika orang tua meninggal, kita jaga agar orang tua kita tidak dosa, ya sudah meninggal ini, maka tadi itu dianggap hadiah, maka setiap orang yang sudah meminjam ke orang tua, ya, itu dianggap sudah ambil bagian warisannya. Ya. Contoh misalnya gini, ya. Ada fulan, ya, misalnya ada orang yang dipinjamkan atau dihadiah orang tuanya mungkin harta sebesar 1 miliar, ya, misalnya 1 miliar. Nah, maka setelah orang tua meninggal, harusnya kan semua mungkin saudaranya lain harus juga dapat 1 miliar, ya, gitu. Maka ketika dia meninggal, harta 1 miliar itu tadi, ya, dimasukkan ke hitungan warisan total, harta waris yang akan dibagi rata ke ahli waris. Ya. Begitu dihitung saja, ternyata masing-masing dapat warisan total mungkin 2 miliar. Nah, orang yang tadi, anak tadi yang sudah ambil semasa hidup 1 M, ya, hutang tadi, maka dia dapatnya tinggal 1 M-nya. Saudaranya yang lain dapat utuh 2 M karena semasa hidup tidak mengambil itu. Nah, ini untuk menjaga agar orang tua bersikap adil walaupun semasa hidup dipraktekkan tidak adil, kita sebagai orang yang masih hidup, mungkin anak-anaknya, agar orang tua tidak mendapatkan dosa, ya, kita menghitungnya secara adil biar orang tua dianggap adil, ya, membaginya semasa hidup tadi. Nah, wallahu alam, mungkin seperti itu ya, bisa terbayang ini jawabannya ya, mudah-mudahan. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Afwan Ustaz, ini satu lagi, ini salah satu donatur Askar Kauni juga Ustaz ini bertanya, mungkin izin Ustaz Ranus izin menyampaikan pertanyaan ini mungkin terakhir ya, Ayah Bunda. Ini qadarullah kemarin suami dari Bunda Citra yang bertanya, yang nanti Ranus bacakan, baru sekitar sepekan yang lalu meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan almarhum husnul khotimah dan ditempatkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan dari Bunda Citra. Ini terakhir pertanyaan ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Suami Ana baru sepekan lalu wafat, anak saya 3. Bagaimana cara perhitungan warisan dari harta peninggalan berupa rumah dan kendaraan? Ketiga, rumah atas nama saya dan 1 mobil atas nama saya. Bagaimana perhitungannya? Jazakallahu khairan katsir. Silakan Ustaz. Nah, baik. Nah, pada
yang bertanya mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah beliau, ampuni dosa-dosa beliau ya, rahimahullah Ta'ala. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi, punya anak 3. Ini harus didetailkan laki-laki kah, atau laki-laki perempuan, atau siapa aja, berapa laki-laki, berapa perempuan. Kemudian yang kedua, suami ini meninggalkan, ketika meninggal, ayahnya masih hidupkah, ibunya masih hidup atau tidak. Ini harus ini juga ahli waris juga harus dihitung juga. Nah, kemudian kalau paman atau saudara, insya Allah sudah tertutup kalau tidak perlu dihitung kalau anaknya ada yang laki-lakinya. Kalau anaknya yang meninggal masih ada laki-laki, maka tidak perlu di paman, tidak usah disebut, tidak usah dihitung. Nah, kemudian ya pertanyaan tadi kayaknya ada muncul kalau ada atas nama istri ya, atas nama istri ini harus didetailkan, harus dipastikan itu hadiah diberikan pada istri ya, atau hanya sekedar sebagai atas nama istri saja ya. Kalau misalnya itu memang hadiah ke istri ya, hadiah untuk istri yang menjadi milik istri, suami mengatakan ini hadiah buat kamu, ini yang punya kamu atas nama kamu. Nah, maka itu harta milik milik ibu ya, milik ibu. Tapi kalau hanya sekedar atas nama dan itu masih milik suami, ternyata itu harta milik suami ya, harta milik suami hanya namanya saja mungkin di atas namakan ibu ya, maka itu menjadi harta warisan yang harus dibagi ya, harta warisan yang harus dibagi, ibu dapat 1/8 ya, kemudian anak-anaknya nanti didetailkan kalau ada anak laki-laki ya itu berbeda kalau semuanya anak perempuan. Nah, itu harus didetailkan ya bagiannya. Ini berapa laki-laki, berapa perempuan, atau perempuan semua, atau laki-laki semua. Ya. Kalau laki-laki semua, maka ya 7/8-nya untuk mereka. Ya. Nah, 7/8 dibagi 3. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau dalam bentuk fisik, ya, berarti tanah, rumah, ataupun kendaraan, ya, maka dinominalkan. Ya. Diundang juru taksir berapa nilainya ya, atau misalnya enggak mau ribet atau mau agak ribet dikit dijual ya, maka ketemu hartanya ya. Kalau misalnya enggak mau hilang jadi biar tetap fisiknya tetap ada ya, perlu juru taksir berapa nilai dari harta itu, kemudian dibagi 1/8 untuk ibu ya, kemudian sisanya 7/8 untuk anak kalau semuanya laki-laki ya. Kalau ada anak perempuan, beda lagi hitungannya. Jadi ini harus didetailkan, mohon maaf ini umum ya. Mungkin nanti bisa di chat ya untuk didetailkan laki-laki berapa, anaknya laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Itu biar lebih detail lagi pembagiannya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz. Alhamdulillah tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada sesi pertemuan kajian waris kita pada pagi hari ini. Silakan tadi mungkin ada Bapak Ibu yang memang belum sempat bertanya ataupun memang tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu didetailkan supaya memang nanti jawabannya juga detail dan tidak salah seperti itu. Mungkin nanti bisa bergabung di grup. Di kolom chat Ranus sudah mengirimkan link grup WhatsApp. Bagi yang ingin bertanya, nanti bergabung seputar ilmu waris, bisa untuk masuk ke grup tersebut. Insya Allah nanti kita bisa diskusi juga di grup tersebut. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk atas kehadirannya, terutama yang masih istiqomah dari mungkin pertemuan pertama sampai sekarang pertemuan kedua. Dan jazakallah khairan kepada Ustaz Arifin yang sudah mereview pertemuan pertama dan kedua. Dan insya Allah pekan depan kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Nah, mungkin nanti pertemuan ketiga mungkin ada hitung-hitungan yang agak detail gitu mungkin. Jadi siapkan pertanyaan mungkin yang masih penasaran seputar tentang waris. Apalagi mungkin yang ada yang suami meninggal atau istri meninggal atau orang tua meninggal. Mungkin bisa dipersiapkan dengan detail pertanyaannya supaya memang nanti sekali bertanya bisa langsung jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang sudah bergabung pada kajian pagi hari ini, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu, penambahan ilmu untuk kita semua dan menjadi keberkahan untuk kita semua, sehingga apa-apa yang sudah kita dapatkan insya Allah bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustaz Arifin
yang sudah berkenan Jazakumullah khairan Ustaz. materi pada pagi hari ini. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau dari saya sebagai MC mengganti Ustaz Ahdi ada salah-salah, baik salah-salah perkataan maupun tingkah laku selama kajian pagi hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.